Selamat siang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribunnews bersama saya Firda Ananda. Kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah di Indonesia yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara. Nasib malang menimpa seorang bocah perempuan di Gantarang, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Pasalnya anak berusia 6 tahun itu dianiaya oleh kedua orang tuanya sendiri. Bahkan diduga kakek dan pamannya pun juga turut menganiaya bocah tersebut. Akibatnya bocah tersebut mengalami luka-luka di beberapa bagian tubuhnya. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Timur, ada Said Zulfadli yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Said. Halo. Said, bisa Anda jelaskan berapa total pelaku yang telah diamankan oleh pihak kepolisian? Sejauh ini total kepolisian telah mengamankan 4 pelaku. 4 pelaku tersebut diantaranya adalah kedua orang tua korban, paman dan kakek korban. Sedangkan kedua orang tua korban ini sementara diobservasi di rumah sakit jiwa di Rumah Sakit Dadi Kota Makassar untuk sebab polisi menduga ada kelainan jiwa terhadap orang tua korban. Selain itu untuk dua orang lainnya itu sementara diamankan di Mapolres Goa. Said, mungkin bisa Anda jelaskan sedikit mengenai bagaimana terungkapnya kasus penganiayaan terhadap bocah berinisial AP ini? Kasus ini terungkap berawal saat Bayu, keluarga korban ini pulang dari pekuburan setelah pemakaman sang kakak yang diduga juga dicekoki dengan air garam sehingga korban meninggal dunia. Pada saat pulang dari pemakaman, Bayu melihat kedua orang tua AP yang berinisial AP ini, bocah berumur 6 tahun ini, dijambak dan dianiaya. Bahkan matanya hendak dicongkel oleh sang ibu sendiri. Ibu sendiri itu mencongkel menggunakan tangannya sendiri, tidak memakai alat. Pada saat itu ia pun langsung memanggil pemerintah setempat dan Babinsa serta aparat lainnya, sehingga aksi mencongkel mata ini terhadap anaknya sendiri itu digagalkan oleh aparat setempat dan keluarga korban yang lainnya. Bahkan turut serta menganiaya itu seperti diantaranya nenek, kakek, dan paman korban. Namun kepolisian masih untuk keterlibatan neneknya sendiri, kepolisian masih mendalami hal tersebut. Setelah itu beberapa selang waktu dia dibawa ke puskesmas dan dirujuk di Rumah Sakit Syekh Yusuf Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Hingga kini korban berinisial AP masih sementara menjalani perawatan medis. Berarti korban berinisial AP ini dianiaya oleh kedua orang tua, kemudian ada paman dan juga nenek serta kakeknya. Dan para terduga pelaku ini juga ternyata menganiaya kakak dari AP, betul? Iya, dari informasi Bayu, informasi yang dia terima itu dia mengatakan bahwa kakaknya juga diduga meninggal dunia karena adanya penganiayaan juga terhadap kakak AP ini. Dikabarkan dia kakaknya ini dicekoki air garam sebanyak kurang lebih sekira 2 liter. Kemudian bagaimana tindakan dari pihak Polres Goa sendiri terhadap kasus ini, Sayed? Tindakannya itu sementara melakukan penyelidikan atau mendalami kasus tersebut serta memeriksa saksi-saksi yang berada di tempat kejadian perkara untuk dugaan pesugihan atau ritual yang dilakukan oleh orang tua korban sendiri itu juga masih didalami dugaan pesugihannya oleh pihak kepolisian. Bahkan Kapolres Goa menyebut akan melibatkan
beberapa unsur seperti Kementerian Agama atau tokoh masyarakat setempat untuk penyelidikan atau penyuluhan dugaan ritual atau pesugihan ini. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga melakukan wawancara dengan Bayu, keluarga dari korban, kemudian Kapolres Go AKBP Tri Gofarudin Pulungan. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Jadi ceritanya kronologisnya anak ini mungkin orang tuanya kemarin itu lagi di luar kesadaran, non medis lah kita bisa kategorikan. Jadi orang tuanya kayak menuntut ilmu-ilmu apa begitu. Akhirnya anaknya yang dijadikan kayak korban. Tumbal ya? Tumbal. Untuk sementara dari informasi yang saya dengar ini kakaknya katanya meninggal itu gara-gara dicekoki air garam 2 liter. Iya, akhirnya kan pembuluh darahnya pecah. Oh yang ini pas kami pulang dari kuburan, orang tuanya kan masih belum sadar. Katanya dia lihat ini di matanya anaknya ada sesuatu di matanya anaknya. Dia berusaha mengambil. Bahkan sampai berempat dia itu. Dianiaya kayak orang dianiaya karena bapaknya yang tarik rambutnya sama omnya, terus kakeknya yang pegang kakinya. Seorang masa training seorang anak yang masih sangat kecil, yang tahu korban dan kedua orang tuanya. Tingkat pendidikan penyidikan tetap melakukan sebenarnya sedang melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi tentang itu. Dan saat ini kedua orang tuanya kita lakukan observasi di rumah sakit Boyolali. Ada berapa sih? Ya, ada berapa saksi? Sampai saat ini baru 4. Paket satu bangunnya yang dari Pondok yang bisa membawa kedua orang tua ini itu masih nanti kita perkembangan. Belum bisa kan? Nanti kita perkembangannya karena saat ini yang kita bahas saat ini yang pada saat itu ada di TKP. Pak, kalau untuk yang diduga adanya terjadi ritual pesugihan di sana, apakah akan melibatkan dari Departemen Agama? Ya makanya tentunya ini adalah tentunya nanti kita juga akan koordinasi dengan instansi terkait yang tadi yang seperti disampaikan oleh Departemen Agama, termasuk para pakar masyarakat di sana yang juga masih mungkin nanti bisa di sana. Kalau dari permintaan dari korban yang mengatakan pihak Kapolsek untuk mengusut dengan mendatangi lokasi, bagaimana tindakan lanjut dari Polsek? Nanti kita akan bersama-sama. Apa yang kira-kira dilakukan? Nah, kita lihat dulu apa yang nantikan di sana. Tersangkanya diamankan di mana? Sementara ini untuk kedua orang tuanya di rumah sakit di Wadadi di Makassar. Karena masih observasi, kita tunggu hasilnya nanti bagaimana observasi. Itu laporan setiap resmi sudah diterima polisi juga. Ya, Kalau orang yang diamankan. sementara perkembangan. Berarti masih ada. Melalui intervensi anggaran pendapatan belanja daerah, pemerintah Kota Kupang menggelontorkan 1,5 miliar rupiah untuk membeli handphone Android bagi siswa sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang menjalani pembelajaran secara daring. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Oktavianus Naikboho mengatakan, bantuan ini ditujukan bagi siswa SD dan SMP yang berkategori kurang mampu. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Pos Kupang. Ada Irfan Hoy yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Irfan, selamat siang. Siang. Irfan, berapa unit handphone Android yang dibagikan oleh Pemkot Kupang ini untuk siswa SD dan SMP di Kota Kupang sendiri? Baik, beda. Untuk jumlah handphone sendiri yang dibagikan Pemkot Kupang melalui APBD tahun 2021 ini sebanyak 739 unit yang ditujukan bagi siswa SD dan SMP. Demikian, Frida. Kemudian bagaimana untuk alur pembagian handphone Android ini? Ada berapa SD dan SMP yang sudah terdaftar untuk mendapatkan bantuan ini dari pemerintah? Baik, Frida. Untuk penyalurannya ada pengusulan dari SD ataukah SMP dan juga panti asuhan. Nantinya pihak sekolah atau penanggung jawab dari panti asuhan akan mengusulkan siapa-siapa saja, terutama siswa ataukah para penghuni santri di panti asuhan yang memiliki yang berkategori kurang mampu untuk diusulkan ke Pemkot Kupang melalui Dinas Pendidikan. Nantinya Dinas Pendidikan akan menyalurkan. Untuk totalnya di sekolah
dasar totalnya ada 79 sekolah, di SMP ada 31 sekolah, dan panti asuhan ada 14 sekolah. Dan proses penyaluran sudah dilakukan 2 hari kemarin, dan hari ini dan minggu dalam pekan ini HT-HP ini akan segera dimanfaatkan oleh siswa. Demikian tidak. Irfan, kemudian bagaimana untuk tanggapan dari pihak sekolah dan siswa sendiri yang mendapatkan bantuan handphone dari pemerintah? Baik, tidak. Untuk tanggapan dari kepala sekolah ataupun penanggung jawab dari panti asuhan, dengan adanya bantuan-bantuan ini mereka merasa bersyukur sekali, apalagi kondisi pandemi dan mengharuskan proses pembelajaran dilakukan dari rumah. Mereka selama ini, terutama di panti asuhan, selama ini harus bergonta-ganti HP, memanfaatkan 1 unit HP, 2 unit HP dengan beberapa rekan yang ada di panti asuhan. Hal yang sama juga dilakukan oleh siswa-siswa di rumah yang tidak memiliki handphone, sehingga dengan adanya bantuan ini mereka sangat bersyukur dan berterima kasih dengan Pemkot Kupang yang telah memberikan bantuan ini. Mereka juga menyampaikan bukan soal kecil bantuan yang diberikan, tetapi manfaat yang diberikan. Demikian, Frida. Irfan, kemudian bagaimana untuk penjelasan dari pihak Pemkot sendiri terkait adanya bantuan handphone untuk para siswa SD dan juga SMP ini? Baik, Frida. Untuk penjelasan dari Kabid Pendidikan Dasar, Oktavianus Naikboho, dia menjelaskan bahwa bantuan ini baru disalurkan, baru dijalankan pada tahun 2021 ini melalui APBD Pemkot. Nah, besar harapan dari mereka juga bahwa bantuan semacam ini akan dilakukan pada tahun-tahun berikutnya, sehingga menjangkau siswa-siswa lain yang belum memiliki HP. Demikian, Frida. Baik, Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Oktavianus Naikboho, terkait adanya bantuan handphone Android untuk siswa SD dan SMP ini. Berikut liputannya untuk Anda. Dana pos reguler. Kita beri nama e-planning and e-budgeting, artinya perencanaan berbasis digital dan pertanggungjawaban berbasis digital. Jadi ini kita kemarin sudah launching dan sudah berjalan. Seluruh perencanaan dalam bentuk RKS itu langsung di-input, kemudian menjadi tersimpan di dalam aplikasi. Jadi ketika laporan pertanggungjawaban itu sedikit menyimpang baik volume atau redaksi dari perencanaan yang sudah tersimpan di dalam pertanggungjawaban itu akan ditolak secara sistem. Jadi kita harapkan bahwa melalui penerapan aplikasi planning and budgeting ini, penyimpangan yang selama terjadi di dalam pengelolaan dana pos reguler di tingkat sekolah di wilayah Kota Kupang ini dapat diminimalisir. Untuk penyimpangan yang selama terjadi, satu, sekolah tidak membayar pajak, ya toh. Yang kedua, menggunakan uang di luar perencanaan, jadi rencana ke kiri belanja ke kanan, itu begitu tidak konsisten terhadap RKS. Ini terjadi karena secara offline ini dengan item belanja cukup banyak dan sekolah yang begini banyak ini, kita tidak mungkin teliti satu persatu item dari sekolah ini untuk melakukan filterisasi. Nah, atas dasar itu kita pakai sistem saja. Jadi perencanaan diupload masuk, dikunci di dalam sistem. Ketika dia lapor secara digital, masuk item itu tidak ada di dalam sistem, dari sini item itu tidak dikenal atau ditolak. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Sebanyak 772 personil Batalion Tim Pertempuran YTP Yonif Rider 641 beruang mengikuti latihan operasi serangan di Puslatpur Mertapura, Kabupaten Ogi Timur, Sumatera Selatan. Agenda latihan pertempuran itu dilakukan beberapa hari di Puslatpur. Latihan itu juga menggunakan alat utama sistem senjata Tentara Nasional Indonesia atau alutsista yang canggih, mulai dari mobil tank hingga helikopter. Selain latihan tempur, pihak TNI AD juga melakukan bakti sosial, diantaranya yakni bedah rumah. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Sumsel. Ada Edo Pramadi yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Edo, selamat siang.
Ya, selamat siang rekan Firda. Edo, bisa Anda jelaskan bagaimana suasana latihan personel Batalion Tim Pertempuran Yonif Raider 641 Beruang di Puslatpur kemarin? Dalam latihan tersebut kita diperlihatkan sejumlah tank yang dikerahkan itu menembakkan peluru tembakannya ke target sasaran. Nah, dari tembakan beberapa tank tersebut itu membuat suara dentuman yang sangat keras yang bisa terdengar di area kawasan pertempuran itu. Nah, selain itu suara tembakan senjata, rentetan senjata dari masing-masing personil juga terdengar. Mereka menembakkan senjatanya secara bergantian. Selain itu ada juga helikopter yang melintas di udara yang melakukan latihan evakuasi pada korban pertempuran. Begitu, Firda. Kemudian selain bedah rumah begitu, tadi apalagi ya karya bakti lainnya yang dilakukan oleh pihak di sana dalam agenda ini? Selain bedah rumah, pihak anggota TNI tersebut juga melakukan pembuatan sumur bor di Masjid Baitur Rahman. Setelah itu mereka juga melakukan renovasi terhadap musola Sabilul Muttaqin yang berada di Sungai Tuhajaya. Begitu, Firda. Kemudian siapa yang menutup agenda latihan ini dan apa pesannya yang disampaikan? Agenda latihan ini di Puslatpur ini ditutup secara langsung oleh Wakasat Letjen TNI Bakti Agus menghadiri secara langsung dan menutupnya secara resmi. Nah, beliau menyampaikan bahwa latihan ini sebagai pemandu untuk para personil agar melaksanakan tugas ke depannya lebih baik lagi. Nah, selain itu, latihan ini juga bisa menjadi referensi bagi masing-masing satuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing ke depan. Dan dia juga merasa mengaku senang dan puas dari hasil latihan itu. Demikian, Firda. Baik, terima kasih wartawan dari Tribun Sumsel, Edo Pramadi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Taman Alun Kapuas yang berlokasi di Jalan Rahadi Usman, Kelurahan Tengah, Kecamatan Pontianak Kota Pontianak sudah dibuka kembali. Sebelumnya, Taman Alun Kapuas sempat tutup saat Kota Pontianak menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4. Masyarakat tampak berolahraga, bersantai, dan berfoto di Taman Alun Kapuas pada Kamis 2 September sekira pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Pontianak, ada Fikri Rahmat Satri yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Fikri. Halo Firda. Fikri, bisa Anda jelaskan sejak kapan Taman Alun Kapuas ini sudah mulai dibuka? Berdasarkan informasi yang saya himpun bahwa Taman Alun Kapuas sudah dibuka sejak Sabtu tanggal 28 Agustus 2021. Kendati demikian, memang masyarakat Kota Pontianak masih sedikit yang mengunjungi Taman Alun Kapuas ini. Karena memang akhir-akhir ini cuaca di Kota Pontianak sedang hujan ya, Firda. Kemudian sejak sudah pukul berapa dibukanya Taman Alun Kapuas ini? Bisa Anda jelaskan untuk Tribuners yang saat ini sedang menonton? Untuk jadwal berkunjungnya, Taman Alun Kapuas dibuka sejak pukul 6 pagi dan akan ditutup pada pukul 6 sore. Ketika hendak ditutup, dari Dinas Perhubungan sendiri akan mengimbau kepada masyarakat yang berkunjung untuk meninggalkan Taman Alun Kapuas. Fikri, kemudian aktivitas apa saja yang dilakukan oleh pengunjung yang sudah ada di Taman Alun Kapuas ini? Sejauh ini masyarakat yang sudah berkunjung ke Taman Alun Kapuas sudah melakukan seperti berpiknik bersama keluarga, jajan karena memang di sana ada jualan di atas sampan ya, Firda, dan juga memang berolahraga. Jadi salah satu minat masyarakat yaitu berolahraga di jogging track yang memang sangat ikonik di Kota Pontianak, yaitu di Taman Alun Kapuas itu sendiri, Firda. Kemudian apa pesan dari petugas Taman Alun Kapuas terkait adanya pembukaan kembali taman ini? Dari Dinas Perhubungan sendiri yang memang berjaga di Taman Alun Kapuas mengimbau kepada masyarakat yang mengunjungi Taman Alun Kapuas untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Karena memang walaupun Kota Pontianak
kasus COVID-nya sudah melandai, tapi kita tetap tidak boleh lengah karena memang itu tempat umum ya. Jadi sebelum masuk, Dinas Perhubungan mengimbau kepada masyarakat untuk mencuci tangan, selalu menggunakan masker, dan tetap berjaga jarak, Firda. Baik, terima kasih wartawan dari Tribun Pontianak, Fikri Rahmat Satya atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Petugas Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Banda Aceh dibantu TNI dan Polri melakukan penertiban pasar ilegal di kawasan Uleleuhe ke Banda Aceh pada Jumat 3 September 2021. Dalam penertiban itu, puluhan petugas mendatangi lapak pasar ilegal di Jalan Sultan Iskandar Muda, Uleleuhe, tepatnya di Gampong Cot Lamkeweh. Petugas melakukan langkah persuasif berdialog dengan para pedagang. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Serambi News Indonesia, ada Muhammad Nasir yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Nasir. Halo Nasir, selamat siang. Ya. Nasir, bisa Anda jelaskan bagaimana suasana penertiban pasar ilegal ini? Ya, Firda, penertiban pasar ilegal ini berlangsung Jumat kemarin. Sejumlah petugas Satpol PP yang dibantu TNI dan Polri melakukan penertiban di pasar ilegal yang berada di kawasan Ulele. Untuk diketahui, Firda, kawasan Ulele ini adalah kawasan perdagangan dan pariwisata. Namun kawasan ini tidak diperuntukkan untuk pasar. Namun karena tiba-tiba dalam 2 pekan terakhir muncul pasar dadakan di kawasan Ulele, sehingga petugas datang. Halo, Nasir? Nasir, bisa Anda jelaskan bagaimana suasana penertiban pasar ilegal tersebut? Ya, Firda, penertiban pasar ilegal itu berlangsung Jumat kemarin di kawasan Ulele, Banda Aceh. Ada puluhan petugas Satpol PP Banda Aceh yang dibantu oleh TNI Polri yang dikerahkan ke lokasi pasar ilegal tersebut. Mereka melakukan penertiban, meminta para pedagang untuk menutup dagangannya. Dan memang prosesnya berlangsung dengan tertib, tidak ada perlawanan dari para pedagang. Halo, Nasir? Sinyalnya itu, Pak.
Silakan Nasir. Ya, ada puluhan petugas Satpol PP yang dibantu TNI dan Polri melakukan penertiban ke lokasi pasar ilegal di kawasan Ulele. Penertiban itu berjalan lancar tanpa ada bentrokan atau gesekan dengan para pedagang. Karena setelah petugas menjelaskan, para pedagang langsung menutup lapak dagangannya dan mereka bersedia mengurus izin. Untuk diketahui, Ulele itu adalah kawasan wisata yang tidak diperuntukkan sebagai pasar, namun hanya sebagai kawasan perdagangan, jasa, dan pariwisata. Demikian, Firda. Nasir, kemudian apakah selama ini pasar tersebut menimbulkan kesemrawutan begitu di daerah sekitar? Pasar itu baru berdiri sekitar 2 pekan yang lalu, mungkin belum menimbulkan kesemrawutan. Namun karena di pasar itu menjual ikan hingga unggas, tentu ini menimbulkan bau yang mengganggu kawasan sekitar. Untuk diketahui, kawasan sekitar itu adalah banyak berdiri kawasan kafe, coffee shop, dan restoran. Jadi memang ini kawasan yang wisata lah, kita bilang, kawasan perdagangan, sehingga secara tata ruang tidak cocok dengan pasar, sehingga petugas juga bertugas menertibkan karena memang secara aturan tata ruang itu melanggar. Demikian, Firda. Kemudian bagaimana untuk nasib para pedagang yang digusur ini? Para pedagang yang digusur ini setelah hari penertiban itu langsung menutup lapak dagangannya. Mereka diberi waktu 7 hari untuk mengurus perizinan pasar tersebut ke Dinas Perizinan Banda Aceh. Namun jika hingga 7 hari perizinan tidak dikeluarkan oleh Dinas Perizinan, maka para pedagang diminta membongkar lapak dagangannya. Pedagang juga diberi waktu 7 hari untuk membongkar lapak dagangan. Jika dalam waktu 7 hari itu juga tidak membongkar, maka petugas akan turun tangan untuk melakukan pembongkaran. Untuk diketahui, kawasan itu secara tata ruang memang tidak diperuntukkan untuk pasar, namun sebagai kawasan wisata dan perdagangan. Namun oleh Satpol PP, pedagang juga diberi kesempatan untuk mengurus izin. Jadi tidak keluarnya izin itu akan bergantung pada Dinas Perizinan. Nanti akan ditelaah seperti apa aturannya. Demikian, Firda. Tribuners, tadi jurnalis kami juga melakukan wawancara dengan Kepala Satpol PP dan WH Banda Aceh, Ardiansyah. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Pada hari ini kita melaksanakan operasi penertiban pasar ilegal. Kami katakan ilegal di sini bahwasanya mereka tidak mengantongi izin, baik dari pemerintah kota sendiri, baik dinas terkait Perindakop, dan juga dari PUPR. Yang menurut tata ruang wilayah di situ memang tidak dibenarkan untuk pasar. Itu adalah kawasan perdagangan dan jasa. Memang di situ memang tersebut perdagangan, tapi tidak dibenarkan pasar di situ. Karena seperti kita ketahui bahwasanya tata ruang wilayah kita menegaskan bahwa. Selesai jeda, kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya?
Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara.
Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan terus berpacu mengejar herd immunity atau kekebalan kelompok melalui vaksinasi COVID-19. Upaya ini disambut baik oleh masyarakatnya, terlihat dari antusiasme masyarakat yang menyerbu tempat-tempat pelayanan vaksin. Langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Oku seperti ikut mendorong sukseskan serbuan vaksin yang diselenggarakan oleh Kodim 0403 Oku dan Polres Oku. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Sriwijaya Post. Ada Leni Juwita yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Leni. Halo Firda. Leni, bisa Anda jelaskan terobosan apa saja yang dilakukan pihak terkait untuk mendorong percepatan herd immunity di sana? Baik Firda. Saat ini Kabupaten Ogan Komering Ulu melakukan terobosan dengan mendorong institusi TNI Polri agar melakukan percepatan vaksinasi. Jadi di sini masyarakat sudah berbondong-bondong mendatangi fasilitas yang disediakan oleh TNI Polri seperti Kodim dan Polres melaksanakan vaksinasi massal di Kabupaten Oku, begitu. Kemudian ada berapa? Bahkan khusus untuk lansia itu, Firda, Babinsa dan Babinsa Tipmas melakukan jemput bola dengan menjemput manula yang sudah mengalami keterbatasan untuk mengikuti vaksinasi. Kemudian setelah mengikuti vaksinasi nanti diantar kembali ke rumah masing-masing, begitu Firda. Kemudian ini ada berapa jumlahnya tempat pelayanan vaksin COVID-19 di Oku saat ini? Di Kabupaten Oku, Dinas Kesehatan sudah menunjuk 18 puskesmas yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu. Tujuannya adalah mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat yang berada di pelosok pedesaan yang tidak bisa mengikuti serbuan massal vaksinasi. Kemudian ada juga 3 rumah sakit, yakni rumah sakit umum, RSUD Dr. Indosowo, rumah sakit DKP atau rumah sakit Musmir, dan rumah sakit SC Antonio Baturaja juga melayani vaksinasi, begitu Firda. Kemudian ini apa kendala yang dihadapi oleh pihak-pihak terkait di sana dalam upaya mendorong percepatan herd immunity di Oku? Baik Firda, inilah merupakan permasalahan yang saat ini dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu dan tentunya beberapa daerah lainnya dengan keterbatasan distribusi vaksin COVID-19. Jadi semua vaksin yang datang itu langsung didistribusikan, langsung divaksinasikan kepada masyarakat. Namun sayangnya vaksin ini sangat terbatas. Belum, untuk sampai saat ini saja baru tercover sekitar 20% dari sejumlah penduduk masyarakat Kabupaten Oku, Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga melakukan wawancara dengan PLH Bupati Oku, Haji Dr. Andes Edward Chandra, dan kemudian Kapolres Oku AKBP Damu Agus Purnomo. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Baik, terima kasih Pak. Hari ini kita melaksanakan vaksinasi yang mana digerakkan oleh Pak Kapolres serta jajaran dengan target hari ini lebih kurang 1.400 sampai 1.500 hari ini. Jadi dengan adanya vaksinasi ini diharapkan persentase untuk keseluruhan yang kita sudah mencapai 19,5%. Ini nanti dengan adanya tambahan keuntungan vaksin yang sudah masuk ke kita, mudah-mudahan akan tembus di atas 20%. Kita melihat bagaimana masyarakat antusias, hanya diinformasikan melalui media sosial, dan masyarakat berbondong-bondong. Ini adalah vaksin yang untuk suntikan yang pertama. Kita untuk 28 hari ke depan
ketersediaan vaksin juga cukup untuk antisipasi yang kedua. Untuk jatah Polres sendiri berapa vial, Pak? Baik, jadi alhamdulillah tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Bupati, kegiatan kita pada hari ini kita mendukung vaksinasi untuk mencegah COVID-19 bagi masyarakat, dan berdasarkan arahan dari pimpinan juga, penjelasan dari pimpinan di Polda Sumsel sendiri kan kita sudah mengetahui bersama sejumlah 24.750 untuk kegiatan rencananya vaksinasi per hari yang akan dilaksanakan oleh Polda Sumsel. Sementara untuk Polres Opus sendiri kita mendapatkan jatah 1.100 dosis per harinya. Tapi tentunya tadi yang disampaikan oleh Bapak tergantung kepada ketersediaan dari vaksin tersebut. Seperti saat ini kita berencana seharusnya target 1.100, namun karena kemarin kami mendapatkan sejumlah 2.500 dosis. Nah, 2.500 dosis ini akan kami bagi pada hari ini dengan besok. Jadi kalau untuk yang digerai-gerai maupun yang nanti mobile, itu tergantung dari ketersediaan vaksin. Nanti kita dari jajaran Polres didukung oleh Bapak PLH Bupati dan jajarannya, serta dari jajaran TNI juga, kita bersama-sama kita nanti akan menentukan wilayah-wilayah mana yang akan ditempatkan vaksinasi berupa gerai-gerai maupun vaksinasi secara mobile. Kita beralih ke Papua, Saudara. Potensi keindahan pantai dan kekhasan fauna di Kampung Yewena Distrik Depapre, Jayapura menggerakkan hati Andarias Inde, 28 tahun, untuk mengembangkan ekowisata penyu. Andarias mengatakan alasannya ingin membangun kampungnya itu agar dapat maju dan kesejahteraan masyarakat dapat dirasakan. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Papua, ada Aldi Bimantara yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Aldi. Ya, halo Firda dan juga Tribuners. Dari Jayapura, Papua, saya Aldi Bimantara mengabarkan kepada Tribuners semua potensi keindahan pantai dan kekhasan fauna di Kampung Yewena, Distrik Depapre, Jayapura kali ini menggerakkan hati seorang pemuda kampung bernama Andarias Inde untuk mengembangkan ekowisata penyu. Nah, Firda dan juga Tribuners, saat ditemui kami pada hari ini, Minggu 5 September 2021, Andarias mengungkapkan alasannya ingin membangun kampungnya itu agar dapat dikenal masyarakat luas akan kekhasan penyu lekang, potensi objek wisata pantai, dan juga untuk mensejahterakan masyarakat. Firda. Aldi, kemudian apa yang menjadi motivasi kuat saudara Andarias Inde ini berkeinginan untuk mengembangkan kampungnya menjadi wisata minat khusus? Ya, Firda, berdasarkan wawancara kami bersama Andarias Inde, pemuda Kampung Yewena, Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, memang dirinya mengatakan bahwa motivasinya untuk mengembangkan kampungnya ini menjadi kawasan wisata minat khusus, yakni sebagai pusat konservasi penyu agar masyarakat dapat berwisata sambil belajar konservasi. Selain itu, Firda dan juga Tribuners, ia juga ingin sekali mensejahterakan masyarakat di kampung di mana ia dilahirkan itu melalui potensi pariwisata yang ada, yakni potensi objek wisata pantai Marekisi Mareapi. Firda. Aldi, sejauh ini adakah yang sudah dilakukan oleh Andarias Inde sendiri bersama rekan-rekan pemuda di sana dalam merealisasikan rencananya itu? Iya, Firda, memang dalam menjadikan Kampung Yewena sebagai kawasan ekowisata penyu ini, Andarias dan rekan-rekannya bersama BBKSDA Papua telah membentuk kelompok pemberdayaan masyarakat pelestarian penyu dengan nama Marekisi Nung. Kelompok ini juga telah berhasil menetaskan ratusan ekor penyu dan melepas liarkannya ke habitat. Wawancara kami bersama Andarias juga dikatakan bahwa ia sangat mengapresiasi respon positif dari BBKSDA Papua dalam bentuk dukungan terhadap rencana menjadikan Kampung Yewena di Distrik Depapre ini sebagai kampung ekowisata penyu di Provinsi Papua. Firda. Aldi, bagaimana untuk respon dari pemerintah daerah di sana terkait adanya inisiasi menjadikan Kampung Yewena ini sebagai lokasi ekowisata penyu? Iya, Firda, memang tanggapan dari pemerintah daerah selama ini menurut Andarias sendiri
belum ada sama sekali terkait pengembangan wisata di kampungnya itu. Padahal kampung Yewena ini memiliki potensi objek wisata berupa pantai Marekisi Marayepa yang menyuguhkan panorama pantai khas daerah tropis dengan pasir putih dan berhadapan langsung ke lautan lepas Samudra Pasifik. Dirinya juga mengharapkan pemerintah daerah dapat memperhatikan kondisi kampungnya itu, terlebih kampung ini memiliki begitu banyak sekali potensi wisata yang dapat dikembangkan tentunya ke depan. Dari Jayapura, Papua, Aldi Bimantara melaporkan, kembali ke Firda di studio. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga melakukan wawancara dengan Andarias Inde, pemuda kampung Yewena Distrik Depabre. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Kelompok kedepannya kita bisa melepas liarkan tukik atau penyu lebih dari 1.000 atau 10.000 5 tahun atau 10 tahun ke depan. Ini awal mula kita melepas liar penyu banyak 80 ekor. Itu dasar buat kami buat bekerja keras untuk menyelamatkan penyu. Bisa diceritakan kampung Yewena ini punya potensi apa lagi selain buah-buahan, mangga tadi yang sudah disebutkan, ada potensi apa lagi, mungkin pantai? Kampung Yewena ini mempunyai potensi, ada pantai Markesunung atau Sawayepa, mempunyai potensi, ada mangga golek. Sejauh ini pantai ini biasa banyak orang yang datang juga untuk berwisata atau hanya masyarakat kampung sini saja? Masyarakat kampung saja. Ada kalau musim buah, kalau mangga itu masyarakat dari kota turun ke kampung itu mungkin 1 minggu 10 atau 15 orang yang berwisata ke pantai. Sejauh ini sudah ada rencana, mungkin ada dari pemerintah, dinas pariwisata untuk kembangkan pantai ini ke depan sebagai objek wisata, sudah ada? Sejauh ini belum ada perhatian dari pemerintah. Belum dilirik ya pantai ini? Pantai ini sudah potensi bagus, tapi belum ada yang dilirik oleh pemerintah buat tempat wisata. Siap. Tapi sejauh ini pantai ini sendiri dia lokasinya di kampung Yewena atau ada terbagi dalam beberapa kampung? Kan garis pantainya kan lumayan besar, lumayan panjang. Di kampung Yewena. Di kampung Yewena aja. Jadi selama ini belum ada pengunjung dari luar yang datang atau apa, hanya terbatas, maksudnya kebanyakan masyarakat. Polda Sulawesi Tenggara kerjasama mahasiswa Sekolah Tinggi Ekonomi Kendari STI 66 untuk melakukan giat vaksinasi Sabtu 4 September 2021. Giat vaksinasi sebagai persyaratan bagi mahasiswa baru untuk melaksanakan orientasi tatap muka di lingkungan kampus maksud kami. Hal ini dikatakan Presiden Mahasiswa Kampus Berbasis Sekolah Tinggi Ekonomi pertama di Sultra tersebut, Seni Fadilah. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun News Sultra. Ada Husni Hussein yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Husni. Ya, halo Firda, selamat siang. Husni, bisa Anda sampaikan, Anda jelaskan begitu, siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan giat vaksinasi ini? Ya, baik Firda, dapat saya kabarkan bahwa memang kemarin telah dilakukan giat vaksinasi yang dilaksanakan oleh Polisi Daerah Sulawesi Tenggara atau Polda Sultra di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi atau STI 66 Kendari, dan pelaksanaannya itu dilaksanakan oleh mahasiswa baru dari universitas tersebut. Namun walaupun pelaksanaannya diprioritaskan untuk mahasiswa baru, tidak memungkinkan juga untuk masyarakat setempat dan akademika dari dosen dan staf-staf lainnya di kampus tersebut untuk melakukan vaksinasi. Ya, Kemudian Husni, bagaimana teknis pelaksanaan vaksinasi tersebut? Ya, Firda, memang sebelum melakukan penyuntikan vaksinasi, para peserta vaksinasi ini akan dihimbau oleh dari kepolisian Polda Sultra untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dalam mengantri, mengambil lot. Kemudian setelah mendapatkan lot dalam mengantri, mereka akan diarahkan untuk mengisi pendaftaran via online. Kemudian setelah mendaftar via online, mereka akan diarahkan untuk melakukan registrasi kembali, kemudian sampai pada saat penyuntikan vaksinasi. Seperti itu, Firda.
Kemudian Husni, bagaimana untuk tanggapan dari pihak kampus sendiri dan dari pihak Polda Sultra terkait adanya pelaksanaan vaksinasi ini? Ya, Firda, memang seusai pelaksanaan giat vaksin itu kita juga sempat berbincang-bincang dengan dari pihak kampus, kemudian dari Polda Sultra sendiri, dan dari pihak kampus mereka sangat mengapresiasi adanya bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Polda Sultra bersama STI 666 ini, dan mereka mengharapkan agar kegiatan-kegiatan selanjutnya akan tetap dilaksanakan karena memang pelaksanaan ini adalah bentuk pelaksanaan pertama kali giat vaksin yang dilakukan di lingkup kampus. Kemudian dari pihak Polda sendiri sangat mengapresiasi adanya bantuan dari pihak kampus yang menyediakan, memfasilitasi maksud kami begitu. Kemudian dia juga berharap kalaupun ada antusiasme yang begitu sangat pada saat pelaksanaan kemarin, dari Polda Sultra sendiri akan tetap melanjutkan giat vaksinasi untuk yang tahap selanjutnya. Demikian, Firda. Baik, terima kasih wartawan dari Tribun Sultra, Husni Husin atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Rumah kuno Kaujon, bangunan kokoh yang masih terawat di daerah Kota Serang, peninggalan Husein Jaidiningrat, Jumat 3 September. Rumah tersebut berada di tepi Jalan Hasan Jaidiningrat, RT 1 RW 1 Lontar Baru, Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten. Bangunan bernuansa putih dan coklat ini masih memiliki berbagai peninggalan yang masih dirawat sampai saat ini. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Banten, ada Milda Niati yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Milda, selamat siang. Halo Firda dan Tribuner, selamat siang. Milda, mungkin bisa Anda jelaskan sedikit mengenai apa sebenarnya Umah Kaujon yang ada di Serang, Banten ini? Nah ya Firda, Umah Kaujon ini dia berasal dari bahasa Jawa Serang yang berarti adalah rumah Kaujon. Nah, rumah ini adalah dulunya rumah tinggalan milik Hasan Jaidiningrat, salah satu keturunan yang ada di Banten. Nah, pada masa kolonial, keturunan Jaidiningrat ini memiliki peranan penting dalam sejarah Banten, mulai dari menjadi bupati, kemudian menjadi salah satu tokoh pendidikan pertama di Banten, bahkan seluruh Indonesia. Selain itu juga menjadi tokoh pergerakan kemerdekaan juga gitu. Nah, baik. Kemudian ya, Milda, silakan. Ya, selain itu juga di dalam rumah ini terdapat berbagai koleksi foto, kemudian ada juga tinggalan-tinggalan berupa benda-benda keramat, kemudian ditemukan pula peninggalan berupa buku resep kuno yang memuat 145 masakan tradisional dari berbagai Nusantara, bahkan ada juga masakan dari Belanda. Nah, buku itu ditulis menggunakan aksara Latin, berbahasa Jawa, kemudian berbahasa Sunda, dan juga berbahasa Belanda. Baik, Firda. Kemudian Milda, rumah itu sebenarnya milik siapa zaman dahulu? Nah, ya Firda, rumah itu adalah milik dari Hasan Jaidiningrat, kemudian rumah itu juga lama-kelamaan diturunkan kepada anak-anaknya, dan tidak lama kemudian saat ini rumah itu sekarang dikelola oleh Syalita Faunia selaku keturunannya. Begitu, Firda. Milda, bisa Anda jelaskan, deskripsikan di dalam rumah Kaujon ini seperti apa bentuknya dan ada apa saja di dalamnya? Nah, di dalam rumah Kaujon ini rumahnya bergaya Eropa, gitu kan. Terdapat pula berbagai jenis tinggalan berupa keramik, kemudian ada juga bentuk telepon dan lain sebagainya. Dan di dalam rumah ini juga terdapat 3 kamar dan ada kamar mandi, dapur dan lain sebagainya. Selain itu rumah ini juga digunakan sebagai function house, mulai dari tempat budaya, tempat berdiskusi sejarah, kemudian tempat pertemuan dan lain sebagainya. Begitu, Firda. Untuk saat ini Milda difungsikan sebagai apa rumah Kaujon ini? Nah, menurut hasil wawancara dengan Syalita Faunia selaku pengelola rumah ini, rencananya rumah ini akan dijadikan sebagai rumah budaya Kaujon, begitu Firda. Baik, terima kasih wartawan dari Tribun Banten, Milda Niati atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Jabar, Saudara. Ratusan warga di 2 kecamatan, yakni di Kecamatan Jampang Tengah dan Kecamatan Purabaya, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, keracunan makanan.
Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Anita Mulyani mengatakan peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 4 dini hari waktu Indonesia Barat pada Minggu 5 September. Diduga korban keracunan setelah mengonsumsi makanan dari warga yang akan menggelar hajatan. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Jabar, ada M. Rizal Jalaluddin yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Rizal, selamat siang. Baik, selamat siang Firda. Rizal, bisa Anda jelaskan berapa total korban yang mengalami keracunan makanan ini? Baik, Firda, data dari BPBD sendiri, keracunan massal yang terjadi di Kabupaten Sukabumi ini terdapat 121 korban, di mana diketahuinya ada laporan masyarakat pada pukul 22.30 waktu Indonesia Barat pada Sabtu malam, dan dilakukan asesmen sekitar pukul 5 tadi. Ternyata terdapat 121 warga yang mengalami keracunan makanan setelah mengkonsumsi nasi kotak dari salah satu warga yang akan menggelar acara pernikahan ataupun hajatan. Firda. Kemudian untuk kronologi kejadian keracunan makanan ini bagaimana? Bisa diinformasikan lebih lengkapnya? Baik, terlebih dulu memang ada laporan warga yang merasakan mual hingga muntah-muntah setelah mengkonsumsi nasi box dari salah seorang warga yang akan menggelar pernikahan tersebut. Dan ternyata setelah ada 1-2 orang, bukan hanya 1-2 orang saja yang merasakan, bahkan sampai ratusan, dan terdapat 121 orang yang mengalami keracunan. Akibatnya, dengan berjumlah ratusan ini, Puskesmas Purabaya sempat kolaps, dalam artian mereka kekurangan pelbed ataupun tempat tidur untuk para pasien, sehingga beberapa pasien yang dibawa ke puskesmas itu sempat ditangani di lantai puskesmas yang ada di sana. Dan juga tidak semua warga yang mengalami keracunan dibawa ke puskesmas, ada juga yang tetap berada di kampung dengan penanganan medis. Firda. Kemudian bagaimana untuk langkah dari pihak kepolisian sendiri terkait adanya keracunan massal ini? Baik, Firda dan juga Tribuner, setelah tadi saya mencoba berkomunikasi dengan Kapolsek Purabaya, AKP Tenda Sukendar, beliau mengatakan ya kepolisian akan melakukan pemanggilan dan juga pemeriksaan kepada pemilik hajatan dan juga juru masak hajatan warga tersebut yang menyebabkan warga yang mengkonsumsi nasi kotak dari hajatan itu keracunan. Firda. Baik, terima kasih wartawan dari Tribun Jabar, M. Rizal, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kita akan jeda sejenak. Kami masih akan menyajikan informasi menarik untuk Anda. Selesai ini, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin
pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya? Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya? Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya? Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya? Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini
dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Banjir di Desa Sardangan, Kecamatan Kusan Tengah, Kabupaten Tanah Bumbu dikabarkan makin dalam. Pasalnya, di hari ke-14 banjir di desa tersebut, rata-rata rumah warga yang ada di sisi kiri dan kanan sungai sudah kemasukan air dari ketinggian 10 cm hingga 60 cm di dalam rumah. Saat ini rata-rata warga yang memiliki perahu kecil sudah parkir di teras rumah. Bahkan ada yang parkir di dalam rumah yang bisa sekaligus digunakan untuk tidur. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, sudah bergabung bersama kami wartawan dari Banjarmasin Pos, ada Man Hidayat yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Man Hidayat. Halo, selamat siang Mbak Bunda. Bisa Anda jelaskan ada berapa desa yang terdampak banjir di Kusan Tengah Tanah Bumbu ini? Ya, baik, terima kasih Mbak Bunda. Bisa kami laporkan dari Kabupaten Tanah Bumbu di Kecamatan Kusan Tengah ini ada 5 desa yang terendam banjir. Ada Desa Sardangan, Satiyung, Desa Salimmuran, Pulau Tanjung, dan Karya Bakti. Namun dari kelima desa itu, Desa Sardangan menjadi daerah yang terparah. Ketinggian air sudah 10 sampai 60 cm masukkan di dalam rumah mereka. Jadi aktivitas masyarakat sekarang ini rata-rata mereka menggunakan perahu kecil atau mereka sebut dengan nama perahu jukung. Jadi di sini untuk masyarakat juga ternyata tidak bisa tidur kalau tidak membuat tempat tidur sementara. Jadi rata-rata masyarakat yang ada di Desa Sardangan ini mereka membuat tempat tidur darurat di dalam rumah mereka yang dinamakan apar kalau nggak salah mereka namakan. Jadi tempat tidur yang dibuat di dalam rumah ini terbuat dari kayu dan ada lantainya untuk mereka beristirahat, baik itu tidur, ngobrol-ngobrol, istirahat dan sebagainya di dalam rumah mereka. Sementara itu juga kondisi air di dalam rumah itu sudah cukup dalam, ketinggiannya sudah sekitar 60 cm. Itu berbeda. Untuk saat ini bagaimana kondisinya yang banjir, wilayah yang terkena banjir ini? Ya, untuk banjir di Desa Sardangan ini sendiri memang sudah menjadi langganan. Mereka terbiasa dengan banjir yang selalu terjadi di wilayah mereka, apalagi persis di desa itu rumah-rumah warga berada di sisi kiri dan kanan. Jadi di tengahnya memang sungai, sedangkan rumah warga itu ada di kiri dan kanannya. Jadi antara perumahan warga itu sungai lah di tengahnya, dan ada juga jembatan penyeberangan antara RT 1 dan RT 2. Gitu. Kemudian Man Hidayat, untuk akses menuju desa tersebut saat ini seperti apa? Bisa diinformasikan lebih lengkapnya? Ya, untuk untuk menuju akses ke desa ini sebenarnya ada 2. Ada yang jalur darat, itu lewat perkebunan sawit, jalannya tidak beraspal, jalan tanah merah. Sedangkan untuk jalur kedua itu adalah memang mereka pakai jalur sungai untuk menuju darat. Biasanya untuk ke pusat kota sekitar 2 jam menggunakan perahu kecil itu untuk ke pasar biasanya. Baik. Gitu. Terima kasih wartawan dari Banjarmasin Pos, Man Hidayat, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ya, baik. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Dewan Pengurus Pusat DPP Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia atau GAMKI melantik Dewan Pengurus Daerah DPD GAMKI Sulawesi Utara. Pelantikan dilakukan oleh Sekretaris Umum DPP GAMKI Sahat Sinurat.
Pelantikan dilakukan di Jemaat GMIM Sion Teling, Sentrum Manado yang berada di Aula Mapalus Kantor Gubernur Sulut. GAMKI Sulut saat ini dipimpin oleh Yuanda Yonggara sebagai ketua dan sekretaris DPD dijabat oleh Niki Londok. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya sudah bergabung bersama kami wartawan dari Tribun Manado, ada Fistel Mukuan yang akan memberikan laporan lengkapnya untuk Anda. Halo Fistel, selamat siang. Ya, halo, selamat siang Tribuners dan Firda. Fistel, bisa Anda jelaskan kapan Yuanda ini terpilih sebagai Ketua DPD GAMKI Sulut? Ya, Tribuners, Yuanda ini sendiri terpilih dalam konferensi daerah ke-11 GAMKI Sulut yang dilakukan di Alamanda Bukit Doa, Kota Tomohon, yaitu pada tanggal 19 dan 20 Juni 2021. Sebelum juga terpilih, ia adalah mantan sekretaris fungsional pemberdayaan perempuan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia pada periode 2018 hingga 2020. Demikian Firda. Fistel, siapa yang melantik Yuanda dan siapa saja pejabat yang hadir pada acara pelantikan tersebut? Ya, Yolanda dilantik langsung oleh Sekretaris Umum Dewan Perwakilan dari GAMKI, yaitu Bapak Sahat Sinaurat, dan pelantikan ini sendiri dihadiri langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara Bapak Francisco Silangin, Wali Kota Kota Bitung Maurits Mantiri, Wakil Wali Kota Minahasa Utara Kevin Lutulung, dan Wakil Wali Kota Kota Manado Bapak Richard Swalang. Kemudian bagaimana untuk jalannya pelantikan Yuanda ini? Ya, pelantikan ini berjalan dengan baik. Para undangan yang hadir, para pengurus ini ada 101 orang yang dilantik. Mereka dengan giat memperhatikan protokol kesehatan, yaitu dengan memakai masker, karena semua yang masuk harus memakai masker, dan semua harus menjaga jarak, sehingga semua tempat duduk sudah diatur berjarak-jarakan. Apalagi saat pelantikan ini dilakukan secara langsung saat di tengah ibadah dari Jemaat GEMIM Sion Teling, sehingga pada pertengahan ibadah dilangsungkan ini pelantikan, karena ini kan gerakan anak muda Kristen Indonesia, sehingga agar lebih resmi lagi dilantik saat peribadatan Jemaat GEMIM Sion Teling. Selain itu, anak muda lainnya tidak sempat dihadirkan karena saat ini masih pandemi, sehingga hanya dilakukan pembatasan-pembatasan. Demikian Firda. Fistel, apa yang kemudian dilakukan oleh kedepannya nantinya dalam waktu dekat oleh GAMKI Sulut sendiri? Ya, ketua yang baru terpilih mengatakan kedepannya GAMKI Sulut akan melaksanakan konsolidasi internal dengan semua pengurus agar apa semua yang akan dilakukan, yang akan dilaksanakan itu berjalan dengan baik. Untuk itu, Ketua GAMKI Sulut sangat berterima kasih kepada para pengurus dan kepada para senior karena sudah mempercayakan dirinya dan hari ini sudah melantik dirinya. Sehingga dia mengajak bagi seluruh teman-teman yang baru saja dilantik dalam pengurusan GAMKI Sulut ini agar tetap memperhatikan protokol kesehatan, supaya apa semua yang direncanakan bisa berjalan dengan baik dan aktivitas bisa berjalan kembali dengan baik. Demikian kita. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga melakukan wawancara dengan Ketua GAMKI Sulut, Yuanda Yonggara. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Perasaannya tentu saja bersyukur, sangat bersyukur karena kalau misalnya saya boleh dilantik pada hari ini, semuanya tidak terlepas hanya dari kasih karunia Tuhan Yesus Kristus Sang Kepala Gerakan. Jadi sangat bersyukur bahwa telah melewati dinamika-dinamika di Konferda dan juga akhirnya boleh dilantik bersama 100 orang pengurus yang baru DPD GAMKI Sulut ini. Mungkin ajakan Kak kepada seluruh pengurus Sulawesi Utara. Baik, sebetulnya Tribuners, GAMKI adalah Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia. Khususnya GAMKI di Sulawesi Utara ini ingin menunjukkan bahwa GAMKI sebagai Angkatan Muda Kristen adalah bagian integral dari dalam gereja yang tidak terpisahkan. Oleh karena itu kami pun dilantik di dalam ibadah gereja, menunjukkan bahwa seluruh anggota pemuda gereja itu adalah anggota GAMKI. Mari kita bersama-sama
untuk menggerakkan menjadi pemuda-pemuda Kristen yang partisipatif dan menjadi solusi bagi daerah ini. Jadi kita tidak hanya akan mengkritik-kritik, kita akan menjadi mitra kritis pemerintah, tapi kita juga berharap untuk menjadi solusi bagi kemajuan Sulawesi Utara yang kita cintai sama-sama ini. Mungkin sekarang kan Sulut masih pada masa PPKM, mungkin Betul. ajakan Kak kepada seluruh pengurus. Baik, kepada seluruh pengurus DPD Gampi Sulut yang baru dilantik, juga kepada seluruh generasi muda di Sulawesi Utara khususnya, mari kita taat protokol kesehatan, tetap memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan juga tidak lupa untuk tentunya selalu berdoa supaya pandemi ini kita segera merdeka, segera berhenti dari pandemi ini dan kita bisa kembali hidup seperti biasanya. Apa rencana pengurus dalam waktu dekat ini? Dalam waktu dekat kita akan rapat pleno dulu untuk penyusunan program-program kerja kita ke depannya selama 3 tahun ke depannya supaya lebih tertata gerak langkah. Hasil swab PCR ratusan pekerja migran Indonesia PMI, satu diantaranya terkonfirmasi positif COVID-19. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan KKP Tunon Takanunukan, Dr. Baharullah. Sebelumnya, sebanyak 161 PMI dideportasi dari Malaysia tiba di Pelabuhan Tunon Takanunukan pada Rabu 1 September pukul 15.30 waktu Indonesia Tengah. Ratusan PMI itu terdiri dari laki-laki dewasa sebanyak 125 orang, perempuan dewasa 1 orang, dan ada 32 orang, maksud kami, anak laki-laki 1 orang dan anak perempuan 3 orang. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, sudah bergabung bersama kami wartawan dari Tribun Kaltara, ada Febrianus Felis yang akan memberikan laporan lengkapnya untuk Anda. Halo Felis, selamat siang. Ya, selamat siang rekan Firda. Felis, bisa Anda jelaskan mengapa PMI ini dibawa ke rumah sakit sementara tidak ada gejala apapun? Ya, informasi yang sudah dihimpun dari Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan, Tunon Takanunukan Dr. Baharullah mengatakan bahwa meskipun satu PMI yang terkonfirmasi positif itu tidak memiliki gejala, namun sesuai dengan SOP perjalanan atau ketibaan, pelaku perjalanan dari luar negeri wajib dilakukan karantina ataupun perawatan intensif di rumah sakit meskipun yang bersangkutan tidak memiliki gejala. Firda. Kemudian setelah swab PCR apa lagi yang dilakukan terhadap 160 PMI ini? Baik, sebanyak 100, jadi satu PMI sudah terkonfirmasi positif dan saat ini sudah dirawat di rumah sakit, dan sisa 160 PMI yang saat ini sedang menjalani karantina selama 8 hari di Rusunawa Nunukan. Dan terhadap 160 PMI tersebut direncanakan pada Selasa mendatang akan dilakukan vaksinasi terhadap mereka, dan juga setelah itu mereka akan dilakukan swab PCR kembali sebelum akan dipulangkan ke kampung halamannya masing-masing. Firda. Felis, kemudian berapa lama nantinya 160 PMI ini menjalani karantina sebelum nanti dipulangkan kembali ke kampung halaman? Jadi sesuai dengan SOP ketibaan untuk PMI deportasi dari Malaysia, menurut Dr. Baharullah mengatakan bahwa sebelumnya memang terhadap PMI dilakukan karantina 14 hari, namun ada aturan baru yang kemudian mewajibkan setiap ketibaan, khususnya PMI dari luar negeri, itu hanya selama 8 hari saja di karantina di Rusunawa. Nanti teknisnya sebelum mereka akan dipulangkan, dilakukan swab PCR kembali terhadap PMI yang terkonfirmasi positif melalui swab PCR, itu akan dilakukan karantina, ditambahkan masa karantinanya, dan terhadap yang negatif akan dipulangkan menggunakan kapal Pilni ke kampung halamannya masing-masing. Baik, terima kasih wartawan dari Tribun Kaltara, Febrianus Felis, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Jumlah perlintasan liar di Kabupaten Lampung Utara tetap dilalui oleh pengendara sepeda motor seperti Kelurahan Cempedak, Kota Bumi. Pengendara motor tetap melintas di tempat tersebut untuk melewati akses yang lebih dekat. Padahal tempat tersebut sudah dibuat portal, hanya saja tidak menutup jalan. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, sudah bergabung bersama kami wartawan dari Tribun Lampung. Ada Anung Bayuardi yang akan melaporkannya langsung dari Lampung. Halo, Bayu. Halo, Anung Bayuardi, selamat siang. Selamat siang, Firda.
Anung, bisa Anda jelaskan seperti apa pantauan di perlintasan liar kereta api yang ada di Lampung Utara ini? Ya, rekan Firda dan Tribuners dimanapun berada, di Kabupaten Lampung Utara jumlah perlintasan kereta api terbilang cukup banyak. Di wilayah Kota Bumi saja ada sekitar 5 sampai 7 perlintasan yang dibilang atau yang pernah biasa disebut perlintasan sebidang, rekan Firda. Di mana perlintasan tersebut bukan perlintasan yang tanpa berpalang pintu, rekan Firda. Jalan ini biasanya jalan setapak yang hanya bisa dilalui kendaraan bermotor. Demikian rekan Firda. Kemudian, apakah memang banyak pengendara yang melewati perlintasan tersebut? Ya, rekan Firda, untuk pengamatan di lokasi kemarin itu sekitar 1 jam saja udah ada sekitar 30 kendaraan. Itu khusus pada 2 rekan Firda atau motor yang melintas di perlintasan tersebut. Hal ini tentunya lebih berbahaya dibandingkan perlintasan yang yang normal, biasanya ada palang pintunya rekan Firda, karena di perlintasan ini tidak ada sinyal ataupun tidak ada aba-aba atau rambu-rambu yang menjelaskan bahwa kereta akan melintas, rekan Firda. Apakah di perlintasan tersebut juga pernah ada pengendara yang mungkin tertabrak kereta api begitu? Ya, rekan Firda, untuk sementara ini laporan berdasarkan data dari Dinas Perhubungan setempat belum ada, rekan Firda, untuk yang pengendara motor yang tertabrak kereta api. Demikian, rekan Firda. Kemudian, Anung, dari pihak terkait apa ada khusus untuk penanganan masalah perlintasan liar tersebut? Kemarin saya sudah berusaha konfirmasi ke PT KAI, tetapi di sana belum diperoleh keterangan dari pihak PT KAI. Namun dari Dinas Perhubungan setempat bahwa sudah dilaporkan kepada PT KAI agar perlintasan tersebut ditutup, rekan Firda. Tapi sampai saat ini juga belum ada realisasinya, sehingga masyarakat diimbau tetap hati-hati melintas di tempat tersebut. Demikian, rekan Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga melakukan wawancara dengan Suradal, seorang penarik becak yang ada di sekitar perlintasan tersebut. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Ini kan ada dari sana kan udah kelihatan jarak jauh, ini kan gak lurus maksudnya. Oh ya, jadi hati-hati ya. Iya. Berarti kalau ini ditutup kita ngerasa rugi, Pak. Jauh nggak sih motornya, Pak, kalau umpamanya ditutup? Ya muter lewat kota dulu. Berarti kalau ini ditutup, semuanya ditutup, Bapak muternya jauh, Pak ya? Iya, lewat kota. Kan pas kota baru sana, kampung baru ke sini. Ini kan lewat motor sini gitu. Tapi kan ini kan nggak ada penjagaan, terus nggak ada palang pintu. Bapak sempat ngerasa takut nggak sih kalau lewat sini gitu? Ya enggak lah. Nggak takut ya, Pak ya? Enggak. Pernah nggak sih, Pak, kejadian-kejadian gitu? Enggak, kalau kejadian sini enggak. Kalau orang bunuh diri di situ ya ada. Di situ pernah. Kalau pas melintas nggak ada kejadian, nggak ada, Pak? Nggak ada. Dari tahun berapa itu? Pokoknya ini sudah tidak jalan nggak ada. Orang bunuh diri itu situ ya pernah tuh. Itu. Gara-gara entah orang laki pernah. Bapak memang asli warga sini? Saya komi, cuma kan bawa ibu tombol itu. Tapi lewat situ. Iya. Lewat sini terus? Jalan pulang. Dagangnya di pasar pagi sana. Dagangnya pasar pagi. Ya. Umpama, Pak, ini kalau ditutup, ngerasa keberatan nggak sih, Pak? Ya, keberatan lah orang ini jalan lintas kecil gitu. Untuk berapa ngadu kecil-kecil itu. Ya. Berarti kalau jalan ini ditutup, ya Bapak ngerasa keberatan lah ya? Iya, keberatan ya. Karena motornya jauh. Iya, motornya jauh. Lewat pos kota dulu. Muter berapa kilo kira-kira, Pak? Oh ya, paling ya setengah kilo kalau masa muter mah. Tapi kan Pak, ini kan perlintasan rel kereta api liar. Sebenarnya ini kan membahayakan, Pak. Memang iya sih. Iya, memang membahayakan ya. Cuman karena nggak ada pilihan lain akses, Pak ya? Iya. Iya. Bapak siapa namanya, Pak? Suradal. Bapak Suradal. Memang sering akses ke sini terus ya? Bawa apa sih begitu, Pak? Tadi bawa ibu habis dagang. Persita Tangerang akan menjalani laga berat di pekan kedua Liga 1 Indonesia. Rangkasu Widodo Cahyono Putro ini akan menghadapi Persib Bandung yang baru saja mengandaskan Barito Putra di laga perdananya Sabtu 4 September kemarin di Stadion Indomilk Arena. Sedangkan Persita yang bermain satu pekan sebelumnya sukses mengalahkan Persipura Jayapura dengan skor 2-1 di Stadion Pakansari Bogor.
Sama-sama meraih kemenangan di laga perdana membuat laga Persita dan Persib Bandung akan menyajikan pertandingan menarik. Laga Persita dan versus Persib Bandung juga menarik perhatian dari Bupati Kabupaten Tangerang Ahmed Zaki Iskandar. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Warta Kota Live, ada Rafsan Zani yang akan memberikan informasinya untuk Anda. Halo Rafsan Zani. Halo, selamat sore Firda. Rafsan Zani, bisa Anda jelaskan bagaimana Bupati Kabupaten Tangerang sendiri melihat laga Persita dan versus Persib Bandung pada Sabtu nanti? Ya, terima kasih Firda. Ya, memang kita tahu bersama bahwa Bupati Kabupaten Tangerang Ahmed Zaki Iskandar merupakan salah satu pendukung fanatik dari Persita Tangerang, dan laga yang dinanti adalah laga melawan Persib Bandung yang diselenggarakan pada Sabtu 11 September mendatang. Ya, dan untuk venue-nya nanti memang akan diinformasikan kepada kedua klub 2 hari jelang kompetisi. Dan kemudian Pak Ahmed Zaki ini memang kemarin juga menghadiri pertandingan antara Persib Bandung melawan Barito Utara di Stadion Indomit Arena, dan dari situ beliau mengatakan bahwa Persib Bandung adalah tim yang sangat luar biasa, yang punya memang komposisi pemain yang luar biasa juga. Dan untuk laga melawan Persita nanti, beliau berharap Dewi Fortuna berpihak pada Persita Tangerang dan Persita Tangerang dapat meraih kemenangan. Dan beliau juga berharap mempercayakan komposisi pemain kepada pelatih Widodo Cahyono Putro agar dapat menurunkan skuad terbaiknya untuk laga melawan Persib Bandung Sabtu mendatang. Begitu, Firda. Prof. Sanjani, bagaimana Bupati menilai kekuatan Persib Bandung pada laga nanti? Ya, berkaca dari pertandingan dari Persib Bandung melawan Barito Putra, ya seperti yang dijelaskan oleh Bupati Kabupaten Tangerang Ahmed Zaki Iskandar bahwa Persib Bandung merupakan tim yang sangat luar biasa, dan Barito juga merupakan tim yang sangat luar biasa, di mana keduanya bermain berimbang sepertinya. Namun memang kemenangan berada di kubu Persib Bandung dengan skor 1-0 untuk pertandingan tadi malam. Dan untuk laga Persita nanti, beliau berharap Persita dapat mengimbangi permainan dari Persib Bandung. Seperti itu, Firda. Kemudian bagaimana Bupati ini menilai penampilan Persita dengan pemain asingnya, Rafsan Zani? Ya, untuk laga pekan lalu, Persita saat mengandaskan Persipura, memang 1 gol itu dicetak oleh Harrison Cardoso, pemain asing Persita yang berasal dari Brazil. Dan untuk laga melawan Persib Bandung nanti, beliau berharap tidak hanya pemain asing, tetapi semua pemain dalam performa terbaiknya siap tempur dan siap bermain, dengan yang paling penting adalah konsisten selama 90 menit. Dan selain dari Bupati Kabupaten Tangerang, ada juga hal menarik, Firda, yang tadi malam memang saya dapatkan, yaitu dari Presiden Persita sendiri, yaitu Ahmad Ruli Zulfikar, di mana beliau mengatakan bahwa laga melawan Persib Bandung itu seperti laga melawan tim asing. Tim asing dalam arti adalah Persib Bandung memiliki pemain 4 keturunan, 4 naturalisasi maksud saya, dan 3 pemain asing, yaitu Wagner Lewis, Nick Kuipers, Rashid, kemudian Victor Igbonevo, Mark Klok, Ezra Walian, dan Esteban Vizcara, dan di mana 4 di antaranya itu adalah pemain naturalisasi. Seperti itu, Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga melakukan wawancara dengan Ahmed Zaki Iskandar, Bupati Tangerang terkait hal ini. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Melihat penampilan dari Persita di awal musim kompetisi 2021-2022, bagaimana tanggapan Bapak? Persita baru main 1 kali ya, dan kemarin lawan Persipura, alhamdulillah menang. Minggu depan lawan Persib, tentu saja ketemu yang lawan luar biasa ini. Kita sih optimis selama coach bisa mempercayakan pemainnya sangat luar biasa. Ya, mudah-mudahan kondisinya lagi baik semua, lagi bagus semua. Dewi Fortuna Ambas kita minggu depan bisa menang. Beliau penampilan Persib yang barusan, Pak, itu bagaimana, Pak? Luar biasa. Ini game tadi hari ini sebetulnya game yang hampir berimbang, Persib sama Barito Putra. Jadi ya kita berharap minggu depan juga Persita bisa mengimbangi. Ya. Pak, satu pertanyaan terakhir. Ya. Pemain asing Persib yang barusan, Pak, itu bagaimana, Pak? Luar biasa. Ini game tadi hari ini sebetulnya game yang hampir berimbang, Persib sama Barito Putra. Jadi ya kita berharap minggu depan juga Persita bisa mengimbangi. Ya. Pak, satu pertanyaan terakhir. Ya. Pemain asing Persita kemarin menggolkan 1 pemain, yaitu Harrison Cardoso, dan kemudian harapan Bapak di laga melawan Persib?
Yang penting semua kita percaya sama semua pemain dalam kondisi siap tempur, siap bermain, dan yang paling penting konsisten selama 90 menit, itu aja. Ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Untuk memperbarui informasi Anda, saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Masih di tengah pandemi, kami terus mengingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Firdana, wakil kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!